Sudah habis. Kasihan panas itu orang, kasihan cukup. Panas itu. Sudah nih. Tuntutan yang kemudian menjadi keresahan-keresahan di masyarakat pada hari ini, terutama isu-isu nasional. Yang pertama itu rezim Jokowi yang kemudian meminta 3 periode dan perpanjangan masa jabatan, itu kemudian sangat melanggar konstitusi. Dan juga yang kedua, kenaikan PPN itu menjadi sangat menjadi keresahan masyarakat sampai pada hari ini. Karena kita ketahui bahwa kalau PPN ini kemudian naik dan terus-terusan begini, rakyat tak bisa makan apa. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga meminta kepada seluruh instansi pemerintahan yang terlibat ataupun rezim-rezim untuk kemudian mengusut tuntas mafia-mafia minyak goreng. Karena kami rasa bahwa kelangkaan minyak goreng sampai pada hari ini itu kemudian karena ulah dari mafia-mafia minyak goreng. Dan yang kemudian keempat adalah masalah kenaikan harga BBM. Nah, ini harga BBM yang kemudian menjadi sangat menjadi keresahan masyarakat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Karena kita rasakan bahwa BBM yang kemudian harganya 10.000 atau 9.000 saja itu sudah mencekik, apalagi dinaikkan sampai dengan 12.000. Nah, itu sangat mencekik masyarakat. Kemudian kemarin sempat pemerintah menghapus premium, itu kemudian bukan kebijakan yang menjadi solusi bagi masyarakat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi kami meminta kepada seluruh rezim-rezim itu kemudian mengembalikan premium dan juga menurunkan harga BBM, dan juga sudahilah permainan-permainan di tengah pandemi seperti ini. Kasihan rakyat di tengah-tengah pandemi seperti ini, mereka harus meratapi nasib-nasib di bangsanya sendiri. Nah, mungkin itu. Ya, kemarin kan sudah ada segmennya dari Pak Jokowi tersendiri bahwa untuk 3 periode kami tunda, dan tidak ada bukan pergantian mereka bahwa Jokowi akan 3 periode. Ya. Tanggapan kita sendiri terkait masalah tanggapan Jokowi bahwa akan dilakukan pemilu pada saat 14 Februari nanti seperti apa? Nah, itu kan dari pernyataan Jokowi sendiri yang sebagai istilahnya dia adalah sebagai eksekutif di bangsa ini. Nah, akan tetapi masih ada lembaga-lembaga yang kemudian terlibat di sini, terutama yang MPR, DPR, itu kan lembaga-lembaga yang kemudian meminta kemarin presiden untuk diperpanjang masa jabatannya. Nah, sedangkan belum ada kebijakan yang pasti dari MPR ataupun DPR ini sendiri yang mengatakan bahwa kita akan tetapkan pemilu pada tahun 2024. Jadi harapan kami meminta kepada MPR maupun DPR itu kemudian mengambil tingkah atau mengambil langkah yang bijak, tidak melanggar konstitusi ataupun tidak mengkhianati konstitusi, dan minta kepada rezim-rezim MPR maupun DPR untuk kemudian menyuarakan secara langsung bahwa penundaan pemilu itu tidak ada. Mungkin seperti itu. Ini kan aksi BEM se-Indonesia. Ya. Apakah sih ada terkhusus untuk dari untuk aksi sendiri terkait masalah apakah akan diturunkan Jokowi atau seperti apa? Kalau aksi di sini itu kemudian tidak mengikut kepada BEM se-Indonesia, karena aksi di sini itu kemudian tergabung di beberapa lembaga-lembaga pemuda. Nah, jadi terkait masalah kami mengikut kepada BEM SI itu kemudian tidak. Kami katakan tidak, ya. Kalau aksinya ini dilakukan selama berapa hari ini? Nanti setelah aksi ini kami akan melakukan konsolidasi lagi untuk mematangkan apakah kemudian sudah ada pernyataan dari rezim atau Bapak Jokowi sendiri. Kalaupun tidak ada, belum ada berita yang baik kami dengar, maka kami akan melakukan aksi yang kemudian besar lagi selain daripada hari ini. Kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi
untuk menuntut tuntutan-tuntutan kami sampai kita menang. Ya, kalau pada hari ini ada berapa anggota semua yang diturunkan? Kalau pada hari ini ada 40-an massa, tapi insya Allah jika besok belum ada kemudian kebijakan yang diambil oleh Jokowi, belum ada langkah yang baik, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan meminta massa yang begitu besar lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.